Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tadi saya di WA sore-sore udah mau pulang. Suruh gantiin nggih. Saya kalau bisa dan mampu saya insya Allah akan selalu iyakan. Dan saya terima tantangannya. Dan seperti biasa saya tanya kepada Mas Rano, Pak Rano, temanya apa, dan beliau menyampaikan tema sing rodok unik. Saya belum pernah bahas ini. Menjaga pandangan agar mendapatkan rezeki yang besar. Angel itu. Biasanya menjaga pandangan agar menguatkan iman, atau menjaga pandangan agar kuat menjalani kehidupan sendirian gitu. Menjaga pandangan agar mendapatkan rezeki yang besar gitu. Ini tema yang jarang. Ya, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, gak bisa kita pungkiri ya, agama Islam meminta kita melalui nabinya tentu ya, melalui firman Allah Subhanahu wa taala tentunya juga, untuk kita itu menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu nggih gampangnya ya ora jelalatan gitu. Jadi boleh memandang pada yang memang dihalalkan, diperbolehkan gitu kan. Memandang rumput-rumput yang bergoyang boleh, memandang kucing tetangga boleh. Nah, Allah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azkalakum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah buat orang beriman laki-laki, nah, kita semua nih laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Terus kok ada kaitannya Pak? Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan. Jadi itu ada apa nek ojo ngarani gandeng cenenge, sebab akibat antara pandangan dan kemaluan. Nanti dalam sebuah hadis, enggak tahu saya sudah nyantumin apa belum ya. Itu setiap anggota badan kita itu punya nasibu minaz zina, bagiannya dari zina. Zinanya mata melihat, zinanya telinga mendengar. Jangan biarkan ada apa itu, telepon seks gitu tuh. Jadi tekan nomor sekian spasi sekian, kok terus suara mbak-mbak gatel yang dikukur gitu muncul gitu. Saya belum pernah nyoba. So cerita ya mau ceritanya cerita, bukan mergo tahu nyoba enggak. Nah, dzalika azkalakum itu lebih azka, lebih suci buat kamu. Maka ketika kita pengen menjadi orang-orang yang terjaga, di situ kita harus kemudian memulainya dari pandangan, bukan langsung kemaluan, pandangan dulu. Karena boleh anaknya. Kasus yang terbaru itu saya ngeri. Jadi seorang tukang jagal hingga cerita bisa mendekati seorang mahasiswinya mau, terus hamil dalam pertanggungjawaban, akhirnya dimutilasi. Biasa mutilasi kan paling 10, 5, 7 gitu kan. Ini 310 bagian. Itu sekarang gak rica-rica gitu, pecel-pecel gitu. Padahal kita itu kata Nabi punya ruas tulang itu 360. Berarti kan mendekati ruas tulangnya. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu udah dihitung semua. Itu 360. Ya saya belum pernah ngitung. Cuma Nabi pernah ngomong, dan saya pernah lihat sebuah video tentang ruas tulang. Itu jumlahnya pas. Itu menunjukkan Nabi itu seorang Rasul, benar-benar dapat wahyu dari Allah itu. Nabi nggak pernah bongkari jenazah itu dihitungin seperti siji tidak pernah. Tapi secara kedokteran ya memang 360. Nah, itu 310. Astagfirullah. Dan itu tadi itu loh, berawal dari pandangan. Makanya pengelolaan nafsu kita itu dimulai dari pandangan. Bukan dari langsung kemaluannya, enggak, pandangan dulu. Nah, karena nanti pandangan itu yang akan kemudian melanjutkan terus. Nek lagu kayak berawal dari mata terus turun ke hati gitu toh. Jane nek kembali ke dalil bukan ke hati turunnya gitu kan, ke kemaluan gitu kan. Dan nanti terakhirnya zinanya tangan memegang, zinanya kaki melangkah. Nah, puncak semuanya itu kemaluan, dia membenarkan atau mendustai.
Gitu. Nah, artinya ada orang yang kemudian sudah melangkah sampai ke sana tinggal siti itu rasido ada. Tapi ada yang bablas gitu kan. Nggih. Maka Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini menjelaskan bahwa menundukkan pandangan adalah kunci kesucian hati. Jadi bukan kemaluan nih, pandangan itu. Jadi kuncinya dimulai dari situ dan menjaga kehormatan dan membuka keberkahan hidup. Wis mulai kayak nyerempet-nyerempet soal rezeki. Nanti memang temanya ini rada beda itu. Karena dikaitkan menjaga pandangan dengan rezeki. Jarang tema kayak gini. Mbuh ya Mas Rano ini nantang apa gimana gitu. Temanya wangel ini. Jarang, benar-benar jarang. Saya baru sekali ini dapat tantangan kayak gini. Nah, kemudian yang kedua, An-Nur 31-nya, wa kullil mukminat. Dan ini dalam ayat itu jarang. Biasanya Allah nyebut satu jenis kelamin itu untuk dua. Ini disebut dua-duanya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah buat orang wanita beriman yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang punya masalah urusan kayak gini nggak laki-laki tok, perempuan bareng ya gitu. Makanya di hampir setiap kota yang apa ya istilahnya, yang tidak Islami lah atau gimana ya, nilai-nilai Islam nggak terlalu ketok, itu mesti ada pelacuran. Nah begitu sudah pelacuran ya jatuhnya mesti pelakunya wanita. Makanya dalam bab penundukan pandangan ini yang diminta nggak laki-laki aja, perempuannya juga. Karena nggak bisa dipungkiri, memang pelaku terbesar itu laki-laki, tapi di satu kondisi itu kadang perempuan juga gitu. Makanya saya pernah baca berita itu di Australia apa mana gitu. Seorang perempuan itu memperkosa beberapa laki-laki gitu. Aku nanti bingung iki piye gitu. Jadi ya harus hati-hati gitu. Jangan sampai kemudian aku belum jadi korbannya ndak ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwani fillah azani Allah. Nah, wis mulai nih mendekati. Jadi dari hasil menjaga-jaga tadi itu kan sudah merupakan perintah Allah ya. Otomatis kalau melanggar ya dosa. Artinya ada perintah, ada larangan. Perintahnya menjaga, larangannya mengumbar gitu kan. Nah, maka mafhum mukhalafahnya sebenarnya ketika kita diminta untuk menundukkan pandangan, maka sebenarnya kita juga diminta untuk menjaga keluarga kita dari potensi dipandang sing ora cetha gitu loh. Ibaratnya gini. Kita punya anak perempuan kayak gitu. Maka ya kita punya tugas untuk memberikan tutupan itu. Karena gini, namanya laki-laki itu nek ndelok perempuan gitu. Alah kok joko perempuan, wedhus dibengesi itu loh, kadang itu ya terus digarapi gitu. Dan jangan mungkin pernah nonton berita, naudzubillah ya, saya tuh sampai nggak habis pikir yang dibayangkan itu apa gitu. Di Kalimantan itu ada orangutan betina dibengesi, didandani, terus pomo bulune rada dawa gitu diketok dan dijadikan apa? PSK binatang. Nggak tahu, saya lupa namanya siapa. Ada. Jangan bisa cari aja beritanya. Dan saya sampai iki menungso niki paribasane iki apa ya otak aja enek ning nggon sirahe gitu loh. Dan beberapa video itu saya pernah dapat entah kiriman entah saya lihat gitu. Itu ada laki-laki yang kemudian mungkin saking dia sudah tidak tahu rumus untuk menahan diri gitu. Yang terjadi yo tebok pisang itu dibolongi, kadang ayam itu dicekel gitu kan. Maka nggih, semua kondisi itu mengerikan ya. Mengerikan. Sehingga kita seorang muslim harus paham ketika belum ketemu jodoh, maka jangan kemudian membenarkan si apa gue jenenge nganti kesetrum. Jangan membenarkan si itu loh, si otong itu loh untuk berbuat sekehendaknya gitu. Walaupun mungkin kalau secara konsekuensi mungkin kedebok pisang itu mungkin ketoke koyo tidak bernilai dosa yang besar, tapi sebenarnya itu akan mewariskan satu kondisi yang disebut dengan adiksi. Adiksi boleh? Enggak ngerti? Ketagihan. Ketika sudah ketagihan, pada hakikatnya sebenarnya yang dibayangkan itu bukan debok pisang, tapi seseorang. Termasuk si orang utannya mau. Dia mesti membayangkan yang lain. Makanya nanti
pelecehan atau keanehan atau apa ya istilahnya, penyakit seksual itu banyak. Ada yang kemudian disebut pedofilia, itu seneng sama anak kecil. Mergone nek anak gede, wong gede maksudnya, itu sosok kulitnya wis elek segala macam, maka dia bayangannya nek anak kecil itu halus segala macam. Sehingga nanti ada video viral beberapa hari yang lalu, tapi itu nggak tahu kejadian kapan. Itu enek laki-laki yang nggak tahu dia sudah menjomblo berapa lama, saya nggak tahu. Dia parkir motor di dekat sebuah masjid, kemudian ada bocah perempuan 2 atau 3 gitu keluar dari gerbang masjid itu, terus tanya, toiletnya di mana dek? Gitu. Sebelah sana, tunjukin dong. Gitu. Begitu udah deket situ, diambung-ambung, CCTV-nya itu loh, diangkat, terus sini bungok-bungok gedro-gedro, nah, baru sing laki-laki itu lari ngambil motornya. Dan yang kayak gitu tuh banyak. Bahkan dulu itu ada siapa kayak Babe Baikuni itu dengan permen datang kayak mainan, terus disodomi segala macam sampai dibunuh, itu entah berapa orang itu di Bekasi itu. Padahal yang dari Babe Baikuni itu bener-bener orangnya itu ketok lugu, ketok baik gitu, tapi ya situlah manusia. Nah, maka iwan ibidina azani Allah wa iyyakum, itu by proses kita harus paham. Jadi bukan cuma semata-mata Islam ini kok terlalu kaku men yo sampai nyawang wedok ayo ra itu, bukan itu gitu. Bahwasanya hakikatnya ada potensi pelanggaran besar yang akan muncul setelahnya ketika manusia tidak memahami itu. Makanya nanti ada orang laki-laki itu gini, aku seneng kok nek bojoku didelok wong liya sebagai wong wedok ayu. Makanya aku ra seneng nek mengko pas foto bojoku ketok elek aku moh. Aku luwih seneng nek wong liya mengakoni bojoku ayu. Itu sebuah kesalahan. Nek sebagai laki-laki kita punya rasa gitu, kita harus introspeksi. Karena nanti nek orang lain melihat itu cantik seperti yang jenengan mau, terus digondol, maka jenengan akan menjadi orang yang paling menyesal telah menunjukkan itu ke orang lain. Makanya nggih, seorang muslim harus paham bahwasanya harta dunia yang paling berharga buat kita yaitu keluarga dalam kondisi memang kita memiliki seutuhnya. Makanya kadang itu menjadi ironi ketika seorang wanita itu dandan cantik dan kemudian muncul di medsos dapat pujian banyak, anggar metu ya wayu sak pole gitu kan, pokoknya anggar benges sak eneng-enenge diolet-oletke gitu kan. Tapi begitu nggak kemana-mana gitu, di rumah gitu, sama suaminya malah penampilannya paling medeni gitu kan. Maka yang seperti ini yang kemudian harus kita koreksi dan kita pahami. Nah, ketika kita menjalankan itu semua, skema-skema yang benar dari Allah, maka itu disebut takwa. Nah, gandengannya dari pandangan kemudian jadi rizki tadi di takwa itu. Nah, orang-orang yang bertakwa yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka masalahnya akan kami bikin selesai, jalan keluar ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, terus tak kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Makanya ini buat para jomblo, bersabarlah dulu. Sesabar-sabarnya di atas takwa. Nanti akan datang pada masanya di mana kamu akan ketemu jodohmu yang terbaik. Tapi nek ibarat sepatu sendal, kamu pengen coba sana coba sini, lirik sana lirik sini, jejal sana jejal sini, akhirnya yang terjadi apa? Ya kamu akan menyesal gitu kan. Nah, makanya yang terbaik itu jangan kembalikan semua keadaan itu kepada garisnya, relnya. Nah, relnya ini yaitu takwa, yaitu jaga pandangan gitu. Dan ini buat yang jomblo. Yang sudah nikah ya sama. Saya sudah nikah misalnya, nggak jaga pandangan, itu nanti mau aku kok ndelok itu ayu men. Bar tekan omah lho, kok iki nek gendruwo ya gitu loh. Termasuk ada sebagian orang yang bertanya apa hukumnya nonton video porno buat orang yang sudah tua gitu kan, dalam rangka untuk menghidupkan itunya yang sudah lama tidak bisa bernapas gitu kan. Nah, saya bilang tidak boleh gitu. Kenapa? Karena kalau nanti kemudian lihat video itu, lalu kemudian dia berhubungan dengan istrinya, saya dibayang kayak itu mesti. Lah kok nek begitu bayangannya hilang, celing gitu, langsung seketika hilang juga itu tenaganya itu. Makanya seperti itu tuh tidak boleh. Nah, yang terbaik ya seorang pasangan menjaga penampilannya, baik laki-laki maupun perempuannya gitu loh. Sehingga mereka itu saling paham nek
dia adalah pasangan saya. Ape eleke yo segini ki rezekiku. Ayu orane yo segini ki rezekiku. Makanya Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi mengingatkan, an-nadru sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan liar. Nah, an-nadru sebenarnya pandangan aja. Cuma tak tambahin liar. Maksudnya itu julalatan lah gitu. Artinya bukan nek pandangan tok dikira orang untuk mandang gitu ya. Tapi maksudnya pandangan kepada yang haram. Itu panah dari panah-panah iblis. Jadi ramung setan, iblis itu. Nah, apa kata Nabi lagi? Faman tarokaha khaufan minallah. Siapa yang meninggalkan pandangan haram itu karena takut kepada Allah, asabahullahu imanan tajidu halawatahu fi qalbi. Allah akan tetapkan iman dan dia akan nyaman, tenang menikmati iman itu. Enggak akan geger, enggak akan usrak. Makanya saya bilang, ketika kita bisa mencukupkan pandangan kepada pasangan kita, enggak ngelirik sana ngelirik sini, kita enggak akan kemudian ngeremehke pasangan kita. Buat enek masalah apa kita akan terus pikir, oh walaupun dia galak, oh dia punya kemampuan atau bisa ini. Walaupun dia gini, ternyata dia punya kelebihan ini. Itu yang selalu kita pikir. Tapi kalau kita punya pandangan iblis tadi itu, liar, kabeh didelok gitu kan. Akhirnya mulai mesti banding nggih. Gombrot men to bojoku, kaya mau enek wong wedok ketok semok bahenol gitu. Elek men to bojoku, kaya mau enek wong wedok wayu gitu. Macam-macam gitu. Dan itu musibah kalau udah kayak gitu. Rumah tangga alamat berantakan. Makanya gak sedikit ya, banyak saya lihat ada laki-laki itu nek ngobrol karo bojone ki rasa-rasen. Tapi kalau sudah nyekel HP, guyang-guyu dhewe gitu. Begitu bojone nyedak langsung dipateni, dikunci gitu ya. Ternyata apa? Ya WA-an sama orang yang disinyalir cantik itu tadi. Kenal neng medsos, kenal di tempat-tempat gak jelas. Ternyata bareng ketemu gitu kan, untune coplok lah nganggo filter gitu. Wis tuwek elek gitu kan, filteran. Dan sekarang filter tuh ngeri banget, wong elek gitu begitu geser gitu jadi wayu banget. Nah, makanya kayak gitu-gitu nggih, banyak laki-laki ketipu gitu. Banyak laki-laki ketipu. Ya perempuan ketipu ya banyak juga gitu. Jadi itu sama-sama. Makanya tadi Allah merintahkan untuk menjaga pandangan itu enggak cuma ke laki-laki tapi perempuan juga. Dan biasa itu perintah larangan itu kadang itu cuma disebutkan satu jenis kelamin itu sudah mencakup yang perempuan. Ini secara khusus dua-duanya. Katakan buat yang laki-laki tundukkan pandangan, katakan buat yang perempuan tundukkan pandangan. Dua-duanya disebut kabeh. Ben ojo nganti enek sing ngeklaim kan iki nggo lanang tok wedok ora. Kabeh gitu kan. Makanya nggih nanti hubungannya sama apa namanya? Sama sebuah profesi. Profesi menyanyi untuk perempuan gitu kan. Itu jelas ulama enggak boleh gitu kan. Karena mesti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Termasuk dengan lihat banyak medsos itu kan, si penyanyi ini lagi nyanyi, terus enek mbah-mbah joget ning ngarepe, bojone teko nesu gitu kan. Ya sebenarnya itu yang Islam itu inginkan, jangan sampai konflik-konflik di rumah tangga itu muncul. Dan pemicunya kadang itu ya tanpa sadar kita karena nggak ngikuti rel yang sudah digariskan. Nah, qanifidin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW menjelaskan siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang kemudian meninggalkan yang jelek, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ibnu Rajab mengatakan termasuk diantaranya meninggalkan pandangan haram, maka Allah menggantikan dengan rezeki yang halal dan nikmat yang lebih luas. Makanya nanti dalam bab tawasul ya, kamu bisa berdoa yang jomblo misal, ya Allah gitu kan, saya sudah meninggalkan pandangan yang haram, tidak nonton yang aneh-aneh gitu kan, tidak lirak-lirik sana sini, berikan saya pasangan yang solihah gitu. Allah akan kasih gitu kan. Dan gak usah ragu nek minta. Nek minta dengan ragu itu ya nanti enggak baik. Ya Allah, kalau jenengan kersa ngasih saya pasangan yang baik, nggih monggo nek mboten nggih mboten napa-napa. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Itu ke orang aja kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau ke Allah minta yang terbaik. Nah, orang-orang yang menjaga pandangan itu akan menyuburkan hati. Ibnu Qayyim mengatakan itlaqul basari yurisul hasrata wal husni. Orang-orang yang melepaskan pandangan liarnya itu akan marahi nyesel dan sedih. Nyesel ngopo kok ora iso ngobrol, kok ora iso ndemok, kok ora iso macam-macam.
sedih karena kok memak klebat gitu loh. Dan akhirnya kegawa ngimpi bojone jenenge Painem bola-bali mung tuk kiem lho sapa gitu. Ya karena kegawa ngimpi tadi loh. Dan itu akhirnya apa? Membuat orang tuh rodok semedan itu. Kenapa? Begitu dia tahu rumahnya, dia akan sering lewat situ padahal mungkin dia mau ke tempat yang nggak perlu lewat situ kan. Yang kayak gitu-gitu udah mulai rodok-rodok stres itu. Itu kayak zaman dulu ada kisah terkenal Laila dan Majnun. Saking cintanya sampai orang menyebutnya wong idian gitu. Jadi sampai semua tempat yang pernah didatangi sama Laila itu dia datangi. Dipuja-puja ra karu-karuan. Nah, maka seorang muslim nggih jangan sampai dalam kondisi seperti itu. Makanya kalau memang jelas iki bojone wong ya wis ora usah dadak dipiyak-piyake, ora usah dadak tukeran nomor WA-an ora usah gitu. Kalau emang enggak ada urusan enggak usah gitu. Lah dia mau curhat ya enggak usah gitu loh, enggak usah. Makanya kalau saya itu kan buka ini ya, buka apa namanya? Kesempatan untuk bertanya nanti saya jawab. Itu nek sing ngirim WA itu rodok-rodok menjurus itu tak blokir aku mau. Tapi nek sekedar teko apa hukumnya ini tak jawab. Gitu. Kamu nyimpen nomorku? Bertanya jawab. Tulis. Ram bayar. Tulis mah. 081 393 499 641. Dah. Kamu mau tanya sehari 100 kali nggak apa-apa. Yang jawabnya sak longgarku ya. Jadi ada orang itu udah mulai nanya itu mulai menjurus itu tak blok wae itu. Enggak mau masalah itu. Dah belum? Wa ghadduhu yumbitu fil qalbi nuron. Dan kamu kalau berani menahan pandanganmu, maka hatimu itu akan tumbuh cahaya, muncul cahaya. Wa yurisu farohan wansirohan, dan akan mendatangkan kondisi yang penuh kebahagiaan dan lapang. Surah mumet mikir ke si kae gitu, padahal sing kae wis enek sing duwe gitu. Malah saiki enek lagu piye kae? Aku nyilih bojomu seminggu engko nek cocok tak tutuke ngono kuwi to. Kuwi wong ra cetha kabeh wis. Terus itu nek dirungokke akhirnya menimbulkan memunculkan keinginan yang tadinya tidak terlintas jadi muncul gitu. Sampai ada juga apa kayak lagu selingkuh itu indah gitu kan. Wah, indah ya ketoke gitu kan. Nah, maka yang kayak gitu-gitu tuh harus jenengan tinggalkan. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika kita sudah bisa menjaga pandangan, Allah akan meningkatkan keimanan kita, Allah mudahkan jalan kita, sehingga nanti ketika kita akhirnya harus ketemu Allah, maka di situ insya Allah semuanya aman terkendali. Matur nuwun, jazakallahu khair. Allah yang mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti itu tidak manfaat harta dan anak-anakmu illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang membawa hati yang bersih. Nah, hati yang bersih tadi udah kita bahas. Salah satu sebabnya karena kita rajin menahan pandangan, tidak nonton yang enggak. Makanya apa kayak aplikasi VPN apa FPN ora usah diinstal. Ngono mbok install kok terus kepengin kowe. Diceritani kancane gitu kan. Wah, nonton kae nganggo VPN apa FPN gitu. Nah, akhirnya diinstal, terus baru ki golek linke. Nah, terus disumpet ben murup, akhirnya murup dhewe kowe. Bingung kan di pelampiasan itu kan. Nah, maka nggih ingat aja tadi Allah mengatakan zalika askalakum lahum. Orang-orang yang menahan pandangan itu lebih baik, lebih selamat, lebih aman. Nek memang ada keperluan, kebutuhan, silakan, ndak apa-apa. Tapi nek sudah itu ya wes, nggak usah kemudian ditutup-tutukan, janjian, makan bareng, neng kafe bareng, ngopi bareng, gitu kan. Akhirnya kok yang-jangan, terus ujung-ujungnya perzinahan, gitu kan. Nah kalau di kita adalah yo pasalnya pasal delik aduan, nek nggak ada aduan yo selamat gitu kan. Nah, selamat ning dunia tapi orang selamat ning akhirat. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Nggih. Nabi punya janji
Dhammani Allah liman yahfadu farjahu walisanahu an udhilahul jannah. Allah menjamin orang-orang yang menjaga kemaluannya dan lisannya bahwa aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi Allah menjamin orang yang bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya pasti akan masuk surga. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya penjagaan kemaluan itu bermula dari pandangan. Kayak ayat tadi loh. Nah, makanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum nggih. Nabi mengingatkan taroktu ba'di fitnatan ad-darra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku nanti pergi yang lebih bahaya daripada perempuan untuk laki-laki. Makanya kalau setan itu dikatakan di dalam Quran, inna kaida syaitana kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau perempuan, inna kaida kunna kana azim. Tipu daya wanita itu sangat besar. Setan itu lemah. Bahkan saking lemahnya itu akan masuk ke dalam diri kita ketika kita nguap, ikut di pembuluh darah. Nah, nek wonge lemu kayak saya gitu dia bebas berenang. Makanya diminta untuk menyempitkannya. Nah, kok jenengan lemu Mas? Saya lemu gitu kan. Setannya berenang di situ, muncul gairah gitu. Aku di bojo gitu kan. Nah, yang enggak punya bojo, baik karena jomblo atau sudah pernah punya bojo ning sakniki belum punya lagi, nah, kata Nabi, alaikum bisyam, puasalah, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena itu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nanti dalam hadis yang lain menyempitkan pembuluh. Berarti nek dingake ombo, wah meledak-ledak, bergejolak, membara kayak wong panas dalam gitu kan. Nah, cuman sing panas ora tenggorokane, area yang lain gitu kan. Nah, disitulah kemudian gegeran seorang laki-laki, akhirnya muncullah pelampiasan-pelampiasan yang enggak benar. Kalau kemudian dia enggak takut sama Allah, ada pencabulan, ada pemerkosaan. Bahkan tadi saya baru nyebut pedofilia, nanti setelahnya ada namanya zoofilia. Apa bro? Zoofilia bro? Ngertinya zifilia maksudnya. Zoofilia apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi dia melecehkan bukan orang, binatang. Gitu. Yang tadi tak ngomong kayak ayam tadi itu, pitik dicekel gitu kan, terus diitukanlah gitu. Nah nanti kemudian ada fitofilia, melecehkan tanduran, gedang tadi. Nah, parah lagi nekrofilia. Nekrofilia itu apa? Yang dilecehkan itu mayat. Jadi kerjaannya bengi gini dia ke rumah sakit ke arah kamar mayat. Dia melecehkan mayat. Kenapa? Karena dia sudah capek ditolak orang hidup. Nah, jadi dia lebih bahagia kalau kemudian harus dengan orang yang sudah mati. Dan dia nggak punya rasa takut. Rawat di pocongan segala macam nggak takut. Karena tadi itu loh, nafsunya itu sudah sedemikian luar biasa mendorong dia. Nah maka ya wanita itu ternyata sampai pada kondisi dia sudah mati pun masih ada orang yang tergoda, apalagi hidup, apalagi membuka aurat. Dan dengan qadarullah hidup di zaman penuh fitnah luar biasa. Dengan nek tahun numpak pesawat Lion gitu, lihat hati menundukkan pandangan dari atas kowe ndingkluk, alah roke belek adur banget gitu kan. Benar, dan itu musibah ya. Di jalan pun kita lihat hari ini banyak wanita-wanita itu pakai kuatok cendek-cendek karu-karuan gitu kan. Dan apa ya? Mereka kayak nggak merasa gitu loh kalau itu menjadi sebab kondisi di mana munculnya pelecehan itu. Jadi mereka menganggap ya salahmu dhewe ngopo ndelok aku gitu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur itu dipakai yo ben kowe ndelok aku gitu. Dan parah lagi, nanti setiap orang karena tadi melihat yang haram itu dosa, maka ketika seseorang wanita itu pakai yang seperti itu, maka kalau ada orang yang nonton jumlahnya 1000, kebayang itu dosanya ya 1000 orang itu. Tinggal per orang itu dosanya berapa saya tidak tahu gitu. Makanya kamu kalau punya saudara perempuan, adik orang tua mungkin, kakak mungkin, atau mungkin tetangga, temen lah gitu, kasih nasihat, jangan pakai itu. Terlalu banyak dosa yang dikumpulkan gitu kan. Masa sholat ra tahu gitu kan. Tapi bendino panen dosa. Karena tadi itu
pengen dilihat orang dengan celana pendeknya itu. Saya itu kalau naik motor gitu ada kayak gitu tak balap itu loh. Tak balap. Ketemu lampu merah, yo sing ngarep dhewe saya. Lah kok dhek yo malah ning ngarep dhewe ning sebelahku. Apa ya aku kan langgar lampu merah gitu. Nek sana wis jelas mau motor sak pirang-pirang goro-goro nginggari itu tak bablas itu malah tabrakan. Makanya musibah itu kayak gitu tuh. Ya tadi aku lewat itu sing dari Serengan mau ke Cemania di jembatan kecil dulu. Tahu? Tahu apa? Ngerti apa? Jembatan cilik itu. Ngerti? Ngalah. Kasih do nek no, kasih do cerita. Jadi jembatan kecil itu kan nek papasanan kudu alon bianget itu. Nah, begitu alon bianget gitu kan. Alon bianget tujuannya ben ra senggolan gitu kan, saking alone gitu kan. Ya aku ndingluk ben ora senggolan wong peteng jembatane. Bareng ndingluk lah malah ra katokan wonge. Wah kacau pokoknya. Makanya ya itulah musibah hari ini. Kemudian kita diminta tadi udah dan nah ini Utsman bin Affan contoh yang luar biasa. Nggih. Contoh luar biasa. Beliau mengatakan apa? Manadortu ila ma la yahilluli mundu aslamtu. Aku ndak pernah loh memandang sesuatu yang haram sejak aku masuk Islam. Itu Utsman bin Affan ini orang yang luar biasa dalam hal menjaga kehormatan. Sampai Nabi itu pernah leyeh-leyeh masuk Abu Bakar, Umar, Ali. Itu Nabi nggak berubah posisinya. Tapi begitu yang ngucap salam Utsman langsung duduk. Ditanya, loh jenengan tadi tetap kayak gitu menyambut kami. Tapi begitu Utsman mau datang, jenengan langsung duduk. Beliau mengatakan apa? Apa ya aku ra itu izin pada manusia yang malaikat aja malu sama dia. Di malaikat itu malu sama Utsman, apalagi aku katanya. Makanya iman fillah azani Allah wa iyyakum nggih. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan domanun minallah liman ghadda basarahu ayyudkhilahul jannah. Allah memberi jaminan bagi orang-orang yang menundukkan pandangannya bahwa dia akan memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani. Dan kemudian janji hidayah bagi yang jujur dalam menjauhi keharaman. Quran surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Ibnu Katsir menjelaskan salah satu bentuk takwa adalah menundukkan pandangan. Dan kemudian pandangan menjadi bentuk kita bersyukur kepada Allah ketika kita gunakan pada yang halal. Sudah dikasih mata, gunakan untuk yang halal. Berkata Hasan Al-Basri, min sukril ain alla tandura biha ila ma harramallah. Dalam bentuk syukurnya mata, karena sudah dikasih mata, jangan digunakan untuk yang haram. Jangan digunakan untuk yang haram. Dan mata itu organ yang apa nggih? Cara rusak itu bener-bener gantine itu susah itu. Dandanine itu susah banget itu. Sampai ada temennya istri saya itu suaminya itu sakit mata pandangannya hilang. Itu bolak-balik dioperasi itu yo. Akhirnya yang satunya malah benar-benar buta permanen. Sudah paham entah 5 entah 6 kali, terakhirnya itu yang satu itu bisa selamat itu digawa ning Penang Malaysia. Ya tentu semua atas izin Allah, tapi satunya itu udah benar-benar tidak bisa diapa-apakan. Makanya nggih, ketika memang Allah masih kasih nikmat kita mata, kita syukuri gitu. Dan terakhir nggih, menjaga pandangan menjadi pembuka rezeki yang besar. Dalilnya umum sih, nggak omong ke mata sebenarnya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Syekh Asadi mengatakan takwa adalah salah satunya menjaga pandangan dan itu bisa menjadi sebab terbukanya pintu rizki. Artinya ketika jenengan tadi saya bilang, ada kondisi-kondisi yang jenengan itu memang sudah berdoa kok belum kabul. Nah maka jenengan perlu untuk ngecek, jangan-jangan kita gagal di urusan pandangan. Kenapa? Karena doa nggak kabul itu mungkin karena makanannya haram, minumannya haram, pekerjaannya haram, atau wagudiya bil harami, hidup dalam bingkai keharuman. Nah bingkai keharuman itu macam-macam. Ya mungkin gaweane nonton kayak gitu, nah, bisa jadi. Gaweane nginjengi tanggane, ya itu bisa jadi gitu.
maka kita tinggalkan yang gitu-gitu. Allah akan wariskan keimanan, Allah akan berikan ketakwaan. Nah, ketika kita ada di atas keimanan dan ketakwaan dengan berdoa, maka Allah akan kasih jalan keluar atas masalah, rezeki yang terbuka luas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ngajak rame? Silakan. Rehan, silakan. Terus di nomornya kok tak WA wae, Pak. Mas David, sudah sehat? Kok ketoknya masih iklik-iklik? Anu po, sampai digip gitu. Di pen gitu. Bengkak-bengkak tok gitu. Dibersihkan. Tapi enggak patah. Kenapa toh itu? Kenal pot. Kok awet melonyoh ya. Aku kemarin yo kantepen sepeda itu tapi ya mung 3 hari tok enggak bisa jalan. Habis itu sudah aman. Monggo. Pak Yuli. Enggak harus tema ini, tema yang lain ya boleh. Tema tegan ya. Berarti kalau menjaga pandangan nanti juga mempermudah mendapatkan pikiran pandangan. Ya, kira-kira begitu. Tapi tergantung niatnya tadi loh. Nawaitunya apa gitu. Kan ana idadoni abdibi. Aku sesuai prasangka hambaku. Iya, saya tanya kan. Namanya. Saya sudah berusaha menjaga pandangan, sudah berusaha. Tapi saya kalau menjadi cinta bisa nampak. Ya berarti karena awalnya ra jaga pandangan akhirnya nyantol ning ati. Ya. Cara menghilangkan. Oke. Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan ada satu penyakit. Nah, yang penyakit itu harus diobati. Nek enggak diobati itu bisa parah. Namanya al-isku. Isku itu kasmaran. Harus diobati. Dan obat terbaik dari al-isku itu adalah menikahi orang yang disenangi. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Nek ora iso, mungkin mergo ngapunten, dianya ndak mau. Mau aku nek karo kowe barangkali gitu. Maka mau nggak mau obatnya adalah menjauhi dia sejauh-jauhnya. Jadi langsung kontranya. Tak kelas. Lanang kabeh. Lanang kabeh. Makanya nek memang lihat kok seneng langsung marani tembung. Begitu moh ya tinggalke gitu. Enggak usah dieling-eling, enggak usah digambar-gambar, enggak usah dibayang-bayangke gitu. Jadi memang itu penyakit kata Ibnu Qayyim. Penyakit kalau enggak diobati. Nek diobati ketemu obatnya yang tadi itu bisa menjadi nikmat yang paling nikmat. Aku enggak apalah di sini, tapi kira-kira nikmat yang paling menyenangkan itu ketika tadi itu dua orang yang saling mencintai kemudian bertemu tapi nikah gitu, bukan berzina ya. Nah, gitu. Makanya nek memang kira-kira ini yang muda-muda masih nom-nom ini, aku nikahnya sok umur 20, nek udah bahasanya gitu, wis ora usah lirak-lirik itu. Karena melirik itu wis mendatangkan hal yang kemudian tidak biasa gitu. Bayangke lah segala macem. Akhirnya engko buke nganti bingung. Loh, sabun kita lagi tuku kok ngerti entek. Nah, gitu. Loh. Iki telu-telu ning guyu, papat ning guyu. Para pelaku. Oh iya. Nanti bisa ke bintang pernikahan, pacarannya harus gimana sih? Tip biar pacarannya Islami gitu, nggak ada lah. Pacarannya nggak enak sing Islami. Maksudnya tipnya biar langsung ke bintang pernikahan, nggak usah pacaran. Ya tadi kalau memang kita seneng sama si Am gitu, ya udah datengin. Kamu mau nggak jadi istriku? Dia misal bilang mau, ya udah kita samperin walinya. Walinya mengizinkan nikah, ya udah gitu aja. Sesimpel itu. Kok dia nggak mau, ya udah usah ke wali nih.
Atau misal dia mau walinya nggak boleh, ya sudah mundur aja, nggak usah dipaksakan kawin lari lah segala macam. Maka Islam itu sebenarnya simpel apa adanya. Jadi kalau emang seneng tanyain, dia mau tanya walinya ada, angkat. Kalau nggak ada, ya wali hakim gitu. Nanti ada orang tuh walinya nggak ada tuh nyari ustadz, wah ini ya musibah itu. Kemarin ada ibu-ibu itu di satu kajian itu, selesai kajian, saya harusnya pindah ke Karanganyar, terhambat karena bertanya itu. Ya beliau ya insya Allah jadi orang baik, mung ilmunya kurang sehingga mudah ditipu orang lah itu. Datang, Ustadz saya mau nanya, gitu. Apa hukumnya nikah siri? Boleh, saya bilang. Dengan catatan walinya adalah memang benar-benar orang tua jenengan. Aku bilang. Terus, nah saya yang nikahnya Ustadz, ya Ustadz itu bapak jenengan, boten. Paman jenengan, boten. Anak laki-laki jenengan, boten. Lah terus sinten? Lah mboten sinten-sinten, ya wes. Nek itu yang terjadi, maka nikah jenengan ndak sah. Nek ndak sah, maka hubungan suami istri jenengan itu zina. Saat kok iya pun pinten dangu 5 tahun. Waduh, ya karek ngeping itu nek setahun misal ping 100 berarti ping 500 kali dia berzina. Makanya musibah gitu ya. Dan dia bilang, aku yang mau bedek waton. Kuwi anu, sing nikahke jenenge Sugiarto, plangen ning ngruki kae gitu. Nah. Langsung nggih ngono kan. Bayare 3 yuta. Nggih, lha kok jenengan ngertos enten wong crita. Kok nek ra dingono dikira aku tau rono. Ndak. Jadi itu musibah itu. Kudu digrebek Mas David, kudu dicopot kayak pelange kae. Pelange ning ndi lho ning kerten yo enek gitu. Oh iya toh? Ya wonge kuwi. Wah, nek ngerti aku ngerti wonge sing dino tak sampluk. Iya, justru itu. Saya tak sayangnya loh, itu kiri kanannya banyak santri, banyak laskar orang yang ngelik gitu. Wah itu musibah itu, dia membuka pintu gerbang perzinahan luar biasa. 5 tahun orang, iku sing konangan loh. Loh iya loh, gini loh, nggak boleh. Kecuali sing jenengan nikahi masih adik saya, kakak saya, atau mungkin anak perempuan saya. Nek orang nggak bisa. Jadi gini loh. Yang menikahkan itu harus wali satu. Wali ini wali nasab. Oke. Nah kalau wali nasabnya ini mau menyerahkan atau mungkin nggak ada karena meninggal, maka fasultanu waliya liman la waliyu liman la waliyalahu. Maka penguasa itu menjadi wali buat yang nggak punya wali. Penguasa Indonesia ini siapa toh? Ayo. Nek saya mau nanya pemimpin Indonesia siapa? Prabowo, selesai. Sepakat nggak presiden menjeneng benar Prabowo? Jojo, ini Adrian dari presiden Leo ya Jojo. Loh, One Piece. Tidak bisa, kita harus sepakat. Presiden kita, pemimpin kita di Indonesia itu beliau. Sebenarnya yang boleh menikahkan itu beliau. Neng karena beliau ini repot, mungkin nikah ke wong ratusan puluhan juta orang toh diwakilkan. Siapa yang diwakilkan? Kepada siapa dia mewakilkan? Menteri Agama. Nah, Menteri Agama pun ya ora sempet toh diwakilkan lagi ke Kanwil Agama provinsi. Ndak sempat diwakilkan lagi ke kabupaten kota, kepala kantor agama kabupaten kota. Terus diwakilkan lagi ke kepala KUA diwakilkan ke Pak Naib. Itulah yang disebut wali hakim. Adapun ustad-ustad mbok sapa wae jenggote dawane kaya ngopo itu ndak bisa. Makanya saya itu sedih ketika ada orang datang dinikahi ustad fulan. No, ndak bisa. Siri boleh, tapi harus walinya. Walinya siapa? Bapaknya, pamannya, Pak D-nya yang dari bapak loh ya, bukan dari ibu. Nek ndak ada kakaknya, adiknya, nek masih nggak ada anak laki-lakinya itu boleh. Dengan catatan anak laki-lakinya sudah cakap, sudah mumayyiz, sudah bisa menjelaskan iki opo. Tapi nek bocil-bocil gitu ndak boleh gitu kan. Digeret mboke, yo kawinke mboke ora etuk gitu. Kudu anak laki-laki yo nek dalam konteks Indonesia iki yo 17 tahun ke atas. Udah paham itu bisa. Itu gimana? Nek dalam Islam istri yang pertama itu ndak perlu dikasih tahu, ndak apa-apa. Sah nikahnya, cuman nek cumane
Cuman nggih namanya orang poligami nek bahasane ngono kan berarti poligami kan. Nek namanya orang poligami itu punya syarat apa? Adil. Adil iki piye to? Adil itu bukan soal cinta. Nek ngomong ke cinta mesti bojo nom luwih dicintai mesti gitu. Nah, adil itu soal sesuatu yang ketok. Nah, yang ketok itu apa? Yang pertama pembagian hari. Pembagian hari itu gimana? Kalau yang jenengan nikahi perawan, maka malam pertama setelah nikah itu jenengan bisa tinggal di situ 7 hari. Nah, yang jenengan nikahi rondo maksimal 3 hari. Oke, setelahnya didomroto. Telung dino ning kene, telung dino ning kono. Petang dino ning kene, petang dino ning kono. Sedino ning kene, sedino ning kono, tergantung kesepakatane. Pertanyaan saya, nek jenengan orang ngomong, bukan soal diizinkan atau enggak loh ya, orang ngomong, bagaimana jenengan akan berbuat adil kepada istri yang pertama? Enggak mungkin bisa. Tegasnya gini loh, tetap ngomong, gitu. Nek ra ngomong pun nikah jenengan tetap sah, gitu. Tapi pada akhirnya dalam proses ya tetap ngomong, karena nek ra ngomong jenengan ra bakal iso adil. Kok ra mulih rong dino Mas rapat. Ning rapat ning ndi? Apa nih? Oh iya, enggak boleh. Ini Mas Anu minta kalian dulu. Iya, saya udah lama dimintain ning ketemu Iya, saya tuh kemarin tuh mikir toh, begitu beliau ini kan datang terus modali sing apa kae jenenge klopo kae atau terus sukses gitu kan. Ah, kuwi rondo-rondo mesti nyedak. Nah, tapi kok rasi dodolan gerobake mah dirubungi tikus gitu kan. Iya, aku yo mikir-mikir iki arep nyedakke goleke rondo ngendi yo bingung yo gitu kan. Ya yo rondo yo ra muluk, Pak. Tapi paling enggak yo genah gitu loh nek jenengan iki menafkahi ngono lho, ora mung urusan kuwi tok ngono lho. Iya paham. Ayo ben Wis paham. Kalau gini Pak, kalau misalkan menikahi yang lain agama. Lain agama. Misalkan agamanya Islam, terus karena dia menyukai orang itu karena orangnya ada hal positif dalam kebaikan, tapi agamanya lain, tapi dia tuh mau mengajak. Oke. Di awal nggak bisa. Oke. Itu hukumnya sama kayak sembelihan ya. Bahwasanya nggih seorang muslim laki-laki ya dijelasin mameh lunga. Barangkali engko enek Cina tuwa gelem mameh karo jenengan lho. Iki digenahke hukume. Lah iya, gaene sapa kene-kene kan sok barangkali khilaf enek. Nah kita jelaske dulu. Nanti nek barangkali jenengan oh ya entuk ngono kan. Nggih, saya ulangi nggih. Kalau laki-lakinya yang muslim, nggih. Ini sama kayak sembelihan. Maka kalau non muslimnya adalah perempuan dan ahli kitab, itu ayatnya masih ada, yaitu apa? Boleh. Walaupun nanti ada ulama yang wis mending rasah gitu. Tapi ayatnya itu masih ada yang membolehkan. Enggak dihapus, enggak terhapus dengan ayat manapun. Sehingga non muslimnya harus ahli kitab. Ahli kitab itu apa sih? Nasrani sama Yahudi. Tapi enten tapinya, dalam proses interaksinya hariannya itu loh. Satu, di rumah jangan sampai ada simbol-simbol agama dia. Ora angel toh? Angel. Kemudian yang kedua, pada saat dia mau melaksanakan ibadahnya, jenengan ora entuk mendukungnya. Mas meh Natalan terke golek cemoro yo ndak boleh. Ndak boleh, atau Mas aku meh anu ning gereja terno yo ndak boleh. Jadi kita memang ya harus tegas dalam urusan itu. Ya, termasuk mengucapkan selamat hari rayanya juga ndak boleh gitu. Makanya kan itu bukan perkara sing gampang. Nah, karena gampang, karena angel, nah golek sing gampang wae sing seagama gitu. Nah, sehingga itu kalau apa namanya laki-lakinya yang muslim terus perempuannya ahli kitab kayak gitu rumitnya. Nah sebaliknya kalau perempuannya itu bukan ahli kitab agama lainnya itu mutlak tidak boleh. Nah, misal jenengan muslim seneng sama orang Hindu, orang Buddha, itu tidak boleh. Kalau nikah dalam beda agama itu tidak boleh, harus dia Islam. Atau nek dia
mau pindah tapi nggak Islam yo Kristen tadi atau Yahudi gitu kan, itu baru boleh. Nah cuman nek di Indonesia itu nggak bisa dicatatkan di KUA, itu harus di catatan sipil gitu. Nah sebaliknya kalau perempuannya itu yang Islam, maka mutlak nggak boleh sama non Muslim apapun manapun. Jadi wanita Islam harus sama laki-laki Islam. Kenapa? Seperti yang dibilang Mas Rano tadi, laki-laki itu adalah kepala keluarga. Tabiatnya, umumnya kepala keluarga ibarat mobil yang nyetir, kudune gitu loh ya. Sehingga harapannya perempuan itu penumpangnya, jenengan sing nyetir sehingga nanti bisa diarahkan. Tapi nek perempuannya yang muslim itu yang potensi disetir. Nah, sehingga untuk perempuan ini dicegah tidak boleh nikah sama non muslim apapun. Nah, ning sayange hari ini gitu kan, wong lanang akeh sing disetir. Makanya tipsnya kalau jenengan nikah beda agama, jangan jenengan sing ngejar-ngejar. Nek jenengan sing dikejar-kejar entek-entekan, nah silakan terima, itu gampang ngubahe. Tapi nek jenengan sing mengejar-ngejar, ya wah biasanya ya sing lanang sing wassalam. Saya punya temen seangkatan waktu di IPB itu. Mbuh kenalane piye aku ora mudeng, pokoke cerita iku ada seorang perempuan Chinese non muslim dikejar-kejar. Dia dikejar-kejar si Chinese itu. Singkat cerita pokoknya aku gelem nikah mung karo kowe. Bener dinikah padahal sing perempuan itu lebih tua 9 tahun. Nikah. Gak lama masuk Islam. Dan gak lama dari pernikahan itu teman saya mati. Tapi kan sudah punya amal jariah mengislamkan tuh. Terus dia tinggalan anak siji Cino Islam. Jadi ya itu ya namanya orang jalan-jalan di depan kita nggak tahu kan. Gimana? Yang seperti itu perjanjian beda agama. Ini biar teman-teman kawasannya saya. Oh iya nggak apa-apa. Walinya yang orang non itu apakah seorang tuanya atau dilakukan wali itu? Ya kalau orang tuanya non muslim walinya wali hakim. Nggak bisa. Perwalian itu bersyarat ya. Syarat seorang wali. Menyerahkan orang tuanya Ya itu tetap ada proses itulah. Karena nek dilengkapi orang tua ini masih ada, nanti tidak digugat di pengadilan ini ya perdata atau agama itu. Maka biar nggak ada masalah ya tetap orang artinya gini, prosedur melamar tetap terjadi, tak lamar. Ada anak ibu saya itu kan punya anak 2. Yang pertama ini kerja di Kalimantan. Enggak cerita deket sama wong Dayak apa yo? Dayak Batak lah itu. Jadi ibu bapak itu Dayak gitu. Nah, seneng banget pokoknya, nganggo banget gitu kan. Akhirnya bos saya itu waktu itu sepecorone kon nglamarke gitu. Bos saya yo gelem neng kon masuk Islam sih gitu. Ya wes terus terjadi negosiasi akhirnya singkat cerita masuk Islam. Masuk Islam ya otomatis pihak keluarga ya diminta untuk menyerahkan perwaliannya ke wali hakim. Nah, dinikahkanlah sama wali hakim di sono. Di Kalimantan sing enek masjid Kecubung iki Kalimantan ngendi? Pokoke masjid raya bentuknya kayak kecubung, warnane kayak kecubung itu loh, warnane ungu apik itu. Apa misalkan yang perempuannya tidak dukung sama orang tuanya. Jadi sudah diambil keputusan. Jadi perempuannya ini mau masuk Islam. Ya. Tapi mau menikah. Tapi orang tuanya nggak mau antar anak kalau dia nikah sama anak. Ya tetap wali hakim. Enggak apa-apa, tetap wali hakim. Tanpa persetujuan orang tuanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau udah emang prosesnya gitu enggak apa-apa. Artinya itu kan sudah ada usaha untuk ngobrol baik-baik tapi tetap enggak mau kan, ya sudah enggak apa-apa. Termasuk misal digoleki dulu, misal barangkali punya paman atau punya Pak D gitu kan. Nah, jadi enggak apa-apa. Cuman kemarin kan kasusnya kan dia setelah masuk Islam itu enggak bisa langsung ke KUA. KUA maunya ya orang yang daftar ke KUA tuh pakai KTP Islam dulu. Jadi dia harus ber-KTP Islam gitu. Nah. Oh alah. Oke. Ikan anu toh. Iwak anu gitu, mangu. Oh mangut ya. Terus ini Pak, misalkan ini teman saya, jadi dia nikah sama Islam semuanya, cuman dari pihak istrinya perempuan itu broken home, ibu sama bapaknya. Gimana? Broken home lah. Broken home.
dan tidak satu rumah dan komunikasi antara ibu bapaknya tidak baik. Nggih. Tapi teman saya itu tetap nikah, terus tiba-tiba anaknya kan itu ibunya. Nah, ketika mau menikah, bapaknya mau mendatangi nggak mau. Tapi sudah izin mau menikah, habis itu bapaknya menyerahkan wali hakim. Ya nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa, bagus. Yang jelek itu gini, ada kisahnya saya lihat itu. Jadi ada seorang perempuan, dia punya bapak sama ibu, bapaknya meninggal, gitu. Bapaknya meninggal. Nah si bapak ini masih punya saudara laki-laki. Nah si anak perempuan ini nggak pernah silaturahmi sama pamannya. Nah pamannya yo rumangsa ora tau ditekani ponakane ya wis lah. Nah pas nikah dia ke pengadilan ke kawan ngomong nek nggak punya wali, bapaknya meninggal nggak punya paman ya. Jadi kok dianggap mati kabeh itu jelek kalau kayak gitu. Dan itu Allah alam itu bisa dianggap nikahnya batal karena menghapus atau mencoret wali yang ada. Makanya dalam Islam itu kenapa kita diminta untuk menyambung silaturahim kepada saudara, paman, Pak D gitu. Karena ada urusan-urusan yang memang kita tidak boleh meloncati mereka. Gitu. Tentu yang dimaksud di sini ya paman-paman yang baik loh ya. Nek paman-paman gampangnya tukang mendem atau sholat gitu ya. Mungkin tidak kita butuhkan juga untuk menjadi wali dalam artian menikahkan, karena mendingan diwalikan hakim gitu. Cuman kalau pamannya itu sebagai manusia dia ya muslim, sholat gitu kan. Ya itu harus kita jaga persaudaraannya, jangan sampai putus. Karena nanti dalam kondisi-kondisi tertentu mau nggak mau seorang wanita itu, apalagi dia seorang wanita janda, anaknya perempuan, mau nggak mau dia harus kembali ke walinya. Makanya seorang wanita janda perempuan tidak punya bapak, sudah meninggal maksud saya, tidak punya paman, tidak punya adik kakak laki-laki, itu dia sekakmat raiso nikah siri. Jadi perempuan yang dia tidak punya laki-laki yang bisa menjadi walinya, itu dia benar-benar tidak bisa nikah siri. Nah, makanya itu si Sugianto Sugiarto apa Sugianto. Jenengan malah sing ngerti wonge to, Mas. Aku blas ora ngerti. Penasaran aku wong sing ndi. Sama kau sih pas kami susu mudah-mudahan. Heeh. Itu langsung PD dan dari Oh, tahu berarti jenengan yo mengira nek itu orangnya. Kan bisa jadi mungkin opahan ngono kan. Angger sak templekan misal 5.000 ngono kan ya bisa juga to. Oh, wonge kuwi ngono. Oh alah, ya kapan-kapan lah tak ning undak-undakan kuwi. Barangkali ketemu. Aku wis ya Allah iya. Kok ya ora enek sing nyelekke gitu lho. Orang mengira itu kan legal. Oh iya, iya. Terus sing ibu-ibu yang nanya saya itu dhek awalnya mung tekok rego, terus baru ku jaluk nomor kok diteror kaya wong duwe utang ngono lho. Ayo gendang ben halal. Jadi kayak dimotivasi. Jadi seolah-olah dengan lewat dia itu terus jadi halal. Enggak, dia enggak punya legal standing, enggak punya landasan hukum di negeri ini sebagai wakil dari sultan ya. Iya, betul. Bisa sangat. Makanya ki mekanismenya piye? Saya tidak tahu. Jadi keabsahannya minimal ada saksi, pada saksinya ini benar memang nikahnya nggak pakai wali. Itu ada saksi yang menguatkan, dimana itu kan sudah melanggar undang-undang pernikahan juga. Oh iya. Karena ibaratnya lebih penipuan ya. Oke. Masuk. Oke, nah tak susunkan dulu materi pengaduan ini. Polsek endi berarti mlebune? Mas David, polsek endi? Grogol. Ngarepe Baitul Makmur. Enggak gini, Mas David perang-perang ini kalau nikah lagi. Enggak, itu pelangnya udah memenuhi unsur itu. Pelangnya udah memenuhi unsur, tinggal dibikin konstruksi adili aduannya itu apa. Pelangnya rata dengan pelangnya itu belum berizin ya. Nek ngertiku di situ sama ning kerten, nek sing templek-templek kecil-kecil aku belum tahu. Kerten itu ketok ya mungkin omahe dhek apa omahe anake gitu. Jadi misal ning kono enek sing ngontak, mbok mlayu rono gitu. Sing rugi sing ngontak mlayu rono. Mau aku herane kadang aku kan wis pengajian ning Al Hidayah segala macam. Itu kadang tak sindir kok ya ora enek sing ngubah gitu loh. Lah soalnya saya kan merasa
belum lama di situ, terus cek nom juga gitu kan, mikirku yo takbir sepuh-sepuh gitu tak sindir gitu barangkali gelem ubah gitu loh gitu. Tapi yo mungkin yo mbuh ora ngerti, mungkin dia pinter maghrib mangkok ya. Aku ya ora ngerti. Ada lagi yang lain? Tanya yang banyak, engko tak WA wae. Belum. Oke. Gilman mau nanya? Enggak. Rehan, cukup tenan nggih, Tit. Tanya. Berapa apa? Rada panas, rada enggak apa-apa. Penting kowe ra isin nek kok ning kene. Kenapa pintu neraka ada penjaganya? Apa bisa keluar masuk? Enggak bisa keluar masuk. Enggak bisa keluar masuk. Jadi nek pertanyaannya apa bisa keluar masuk, jawabannya enggak. Nek ditanya kenapa ada penjaganya, kenapa saya enggak tahu. Kenapanya saya enggak tahu. Jadi memang Allah menginginkan pintu langit itu ada penjaganya, pintu langit. Jadi kalau cerita ke Allah di mana, itu di atas kita ada langit dunia, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya ada Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, di atasnya Sidratul Muntaha, sebelahnya ada surga. Terus di atasnya lagi ada kursi, di atasnya ada lautan, di atasnya ada arsy. Allah di atas semua itu. Nah, setiap pintu langit itu ada penjaganya. Setiap pintu langit ada penjaganya. Nanti kalau roh orang mati naik ke langit, nah itu dibukakan, naik orang beriman itu dibukakan pintunya sampai ke langit ke-7. Nanti dari sana kemudian dipulangkan lagi kembali ke tanah. Nah kalau dia mati syahid ditaruh di atas, di tembolok-tembolok burung warna hijau, dia akan tinggal di bawah arsy Allah. Tiap hari dia akan turun ke surga yang di atas tadi, makan dari buah di situ, minum dari air yang ada di sungai-sungai surga. Itu terjadi sampai hari kiamat. Langit ada penjaganya. Nah nanti surga juga gitu, surga pintunya ada 8. Nabi Muhammad orang yang pertama bangkit, orang yang pertama nunggu kamu di telaga, orang yang pertama nunggu kamu di seberang Sirat, orang yang pertama di depan pintu surga, orang yang pertama mengucapkan salam, orang yang pertama dibukakan, dan orang yang pertama masuk. Nah, ada salam dan ada balasan salam. Itu penjaga surga. Ya, Ridwan, dan rokok juga ada gitu. Kalau boleh mengagumi wanita tapi hidup semangat hidup. Mengagumi wanita untuk semangat hidup. Memotivasi. Jawabannya enggak boleh. Jawabannya enggak boleh. Kamu kalau mau kayak gitu, maka yang boleh, kalaupun boleh, itu mengagumi ibumu. Itu boleh. Makanya saya waktu seumuran kamu, ibu saya itu selalu nasihati saya gini. Kowe iki dudu anak wong sugih. Ora enek bondo donya nggo kowe, wong kowe dudu anak wong sugih. Satu-satunya cara ben kowe mulya sekolah, sinau, dadi wong pinter ben kowe dadi wong utama. Udah itu. Dari situ terus saya ngelihat kehidupan ibu saya itu ya biasa. Dia guru SLB. Ketika tak tanya kok pilihannya ngajar SLB gitu kan. Jawaban beliau itu sederhana. Aku pengen ngurusi anak orang yang tidak ada yang mau ngurusi. Nah, itu saya mengagumi beliau dalam hal itu. Nah, itu insya Allah aman. Atau bisa juga kamu mengagumi wanita-wanita yang sudah disebut baik di dalam Islam. Kayak siapa misalnya? Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, kemudian Maryam gitu kan. Nah, itu boleh. Tapi nek sing mbok maksud Luna Maya, terus Lucinta Luna, itu enggak boleh gitu. Ya. Oh, yang mbok maksud itu enggak boleh. Lucinta Luna terus apa itu enggak boleh. Ya. Ada lagi? Cukup, tenang, tit. Oke. Ada lagi teman-teman? Enggak ada kah? Nggih, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa cukup pertemuan kita malam hari ini, nggih. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Tadi saya udah membagikan nomor, bukan nomor sing biasanya Mas Adrian, itu nomor sing beda. Nomor yang memang bisa buat ngirim pertanyaan kapan aja, dan insya Allah akan saya jawab kalau saya longgar. Kenapa? Karena kita ketemu sebulan sekali, ini aja kebetulan ditambahi sama Mas Rano, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi harapan saya, nggih, saya bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup jenengan menuju yang lebih baik. Itu juga buat kebaikan saya. Soalnya saya ini nggak menyibukkan untuk hal yang baik, itu jenenge menungso gitu. Terus pikirannya mungkin pengen mancing lah, pengen opo gitu. Tapi
Karena kita menyibukkan dengan hal yang positif ya insya Allah ya, kita habiskan waktu kita di dunia untuk hal yang positif agar kita enggak terpikir atau terdorong untuk hal-hal yang negatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.